Pamungkas. Betul, itu menjadi salah satu peak performa mereka ya, dan itu memang juga tidak lepas dari kontribusi dari Bambang Pamungkas. Bahkan Bambang menjadi top skor, sementara Eli juga berkontribusi dari sisi assist ketika memang dua pemain ini masih dalam performa terbaik mereka ya. Pelanggaran tadi nampaknya Luciano Goycochea, main Persib Bandung. 33 tahun ya secara usia, dan memang adalah pemain dari Argentina dengan tinggi yang cukup menjulang 178 dan sudah bermain 6 kali bersama dengan Persib Bandung, 1 gol sudah dilesakan. Salah satu pemain baru yang didatangkan di musim ini dengan sederet pemain-pemain asing lainnya, kecuali tentu saja ada banyak perubahan yang dilakukan dan dibawa oleh Bojan Hodak di musim ini. Ya, bahkan Bojan mengatakan bahwa salah satu faktor kenapa penampilan Persib Bandung belum sepenuhnya stabil adalah karena memang terlalu banyak perubahan yang terjadi di dalam tim, bahkan sampai 22 pemain, dan sebagian besar adalah kerangka tim yang memberikan gelar juara back-to-back di 2 musim sebelumnya. Hanya mengenai kuping atau telinga dari Luciano Goycochea dari Argentina, masih mendapatkan perawatan dari tim medis Persib Bandung, apa yang cukup serius. Dan Luciano juga sempat merumput di lapangan Persib, terutama bagaimana cara menekan pertahanan dari Selangor. Sektor sayap mereka beberapa kali bisa dieksploitasi. Agak kita Moraes, umpan yang terlalu terburu-buru dilepaskan oleh Berginho, padahal momen masih cukup untuk bisa menahan bola terlebih dahulu, Bung Maruf. Ya, harus agak lebih tenang ya dalam situasi yang seperti ini, karena Persib unggul dan kemudian memang Selangor secara bertahan mereka juga bertahan dengan sangat dalam. Pelanggaran dilakukan oleh Luciano Goycochea tadi, tackle dari belakang. Pun akhirnya Persib Bandung bisa menciptakan 1 gol. Menunggu tendangan penjuru yang pertama buat Selangor di babak kedua. Yang menumpuk para pemain Selangor di kotak penalti Persib lakukan sudah, kita lihat Faisal Halim. Masih dibuang tadi oleh Berginho, coba direbut tadi oleh sangat baik. Gerakan yang sangat keras tadi kan pemain Selangor terhadap Julio Cesar. Ya, keras. Berhasil, Bung Maruf. Ya, berhasil ya, betul. Moraes tadi yang sepertinya memang seperti agak sedikit sengaja untuk membenturkan, ya, meskipun memang duel udara ya. Jadi Julio Cesar sempat harus mendapatkan perawatan karena sangat keras benturan yang terjadi. Sangat keras tadi benturan Moraes dan juga Julio Cesar, sehingga harus dirawat terlebih dahulu. Moraes tampil sangat apik di Liga Malaysia dengan 5 gol, Bung Maruf. Betul, 5 gol yang sudah dilesakan. Tapi kalau kita bicara bagaimana secara keseluruhan penampilan dari Moraes, ini adalah pemain yang memang sangat produktif, sudah 13 kali tampil secara keseluruhan, dan kemudian bagaimana dia bisa melesakkan 7 gol dan kemudian menciptakan 3 assist untuk timnya. Ya, memang ini adalah sebuah benturan yang sangat keras sekali. Kemudian membuat Moraes menjadi salah satu pemain yang dari awal sudah disebut oleh pelatih Boyan Hodak bahwa ini adalah pemain yang patut diwaspadai, patut diantisipasi, karena yang kita saksikan juga tadi sepanjang babak pertama, jika ada pemain yang berkali-kali memberikan ancaman 2-3 kali ancaman, maka namanya adalah Sigur Moraes. Julio Cesar, Berginho, tengah kita lihat wow. Quentin Faisal Halim langsung arahkan di kotak penalti, sangat berbahaya. Offside nampaknya. Moraes. Tapi situasi ini kembali menunjukkan bagaimana peran Moraes yang sangat baik ya, sangat lincah, sangat berbahaya dalam sisi penempatan posisi. Dan Moraes tadi memberikan ancaman yang cukup serius, memang betul bahwa bukan pelanggaran karena sudah dalam posisi offside terlebih dahulu. Turun tempo, kemudian menurunkan tempo setelah mendapatkan pressure. Mereka juga cukup rapi dalam sisi bertahan atau kemudian menghadapi counter yang dilakukan oleh para pemain dari Persib Bandung. Dan harus diakui ya, organisasi permainan mereka sangat rapi. Sangat rapi, hanya memang mereka agak kesulitan ketika sudah masuk ke daerah pertahanan dari Persib Bandung, Bung. Itu yang memang
menjadi salah satu alasan kenapa meskipun mereka cukup tenang dalam melakukan permainan, tapi mereka kurang nyaman saat sudah berada di area pertahanan dari lawan. Gagal melakukan serangan lewat Alvin Cortez tadi karena bolanya terlalu jauh dan keluar, kini bola dikuasai para pemain Persib lalu yaitu Lion City Salem mampu dikalahkan. Oh, kita lihat sangat baik Barba, masih Barba lakukan aslasi di kotak penalti. Oh, penalti nampaknya. Barba dinilai dijatuhkan oleh pemain Selangor menurut wasit asal Uzbekistan. Rustam Lutfulin protes lakukan pemain Selangor. Kita lihat Bung Maruk, apakah memang sebuah penalti? Oh iya, betul. Jelas penalti. Karena mendorong. Kita lihat ada gangguan di sini ya. Ya, ini dia. Ini ada kesengajaan. Memang ada situasi di mana kemudian kesempatan Barba untuk bisa mendapatkan bola. Ya, dan tepat di mata wasit Lutfulin pergerakannya. Haikal saja dicuri. Pelanggaran keras dilakukan oleh Haris Haikal, Bung Maruf, dan kartu kuning buat Haris Haikal. Jelas sebuah pelanggaran yang cukup keras dari Haris Haikal karena dia mencoba untuk menebus sebuah kesalahan yang dilakukan dengan mengangkat dua kaki tadi. Berbahaya tadi. Hal yang sangat rambilan, Bung Maruf, yang masuk dari Selangor. William Lira tadi masuk menggantikan posisi dari pemain tengah sebenarnya, Bung. Menggantikan posisi dari Zahlov, Bung. Zahlov Ya, yang ditarik keluar tadi, Zahlov. Kini benar Alvin Cortez. Masih Cortez. Lihat tadi, diangkatkan oleh William Barros juga. Al-Nadi, Haris Haikal, Faini, Moraes, kawal dengan ketat, kini direbut oleh Jung, masih Jung, 1-2 dengan sangat baik, ada Malik, umpan terobosan, oh luar biasa, penalti kah? Banyak bukan sebuah penalti meskipun kita lihat Beckham terjatuh, Bung Maruf. Iya, dan dalam situasi sebenarnya Beckham punya kesempatan bisa mendapatkan bola ya. Kita akan lihat bagaimana sebuah penalti sih. Ya, jelas. Oh, penalti harus dibiarkan saja, kita lihat oleh wasit. Nah, jelas ada gangguan ya di sini ya. Sangat jelas dijatuhkan oleh